Dah. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok di kebijakan yang pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarani Pratama, dan teman-teman saya yang pertama itu ada Nabila Ayu, ada Almira Bida, dan ada Viola Dwika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek PBL dari matkul teknologi informasi akuntansi. Judul materi kami yaitu membangun sistem akuntansi sederhana berbasis Excel pada PT Nirwana Jaya. Oke, lanjut saja. Untuk materi pertama itu ada profil PT Nirwana Jaya. Untuk nama perusahaan itu PT Nirwana Jaya, jenis usahanya itu perdagangan atau toko bangunan. Bidang usaha itu penjualan alat dan bahan bangunan. Untuk produk utama sendiri itu semen, pasir, batu, cat, tembok, bangunan, dan keramik. Untuk alamatnya sendiri itu di Jalan Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Periode akuntansinya itu pada bulan September 2024. Pemilik atau pengelolanya itu adalah Bapak Joko. Status pemilik itu pemilik modal, pengambilan proyek. Selanjutnya mitra utama yaitu mitra 100. Dan untuk aktivitas utama itu penjualan bahan bangunan secara tunai atau kredit, pembelian persediaan bangunan, pembayaran utang usaha kepada pemasok, pengajuan pelunasan pinjaman bank, serta pengelolaan operasional seperti karyawan, biaya listrik, air, biaya iklan, dan transportasi biaya operasional lainnya. Bentuk saya sendiri itu perusahaan dagang ya. Selanjutnya itu deskripsi perusahaan. PT Nirwana Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, bahan bangunan, dengan fokus utama yaitu pada pengelolaan toko bangunan. Perusahaan ini menyediakan berbagai kebutuhan produksi dan renovasi mulai dari bahan bangunan utama hingga perlengkapan pendukung yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum maupun pelaku usaha. Dalam operasional BNDA ini didukung oleh sekitar 4 karyawan yang menangani kegiatan penjualan, kerjaan, administrasi, dan operasional toko. Jumlah dan kalau perusahaan memungkinkan secara efektif, efisien, dan dengan memiliki usaha dengan usaha berperan aktif dalam pengawasan dan penunjukan. Ya. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Nirwana Jaya sendiri yaitu menjadi toko bangunan yang terpercaya dan kompetitif dalam menyediakan bahan bangunan berkualitas dengan pelayanan yang profesional untuk mendukung kebutuhan pembangunan masyarakat. Adapun misi PT Nirwana Jaya yaitu yang pertama, menyediakan produk bahan bangunan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok dan mitra usaha guna menjamin ketersediaan barang. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan. Next.
Selanjutnya ada transaksi PT Nirwana Jaya pada bulan September 2024. Jadi, transaksi dari tanggal 1 September hingga dengan 30 September dengan modal awal sebesar 20 juta. Langkah yang pertama yaitu blok seluruh tabel lalu simpan ke formula define name, beri nama dengan nama daftar akun. Selanjutnya, blok masing-masing tabel atau kolom ke formula define name. Seperti yang pertama, blok tabel nomor akun sampai lakukan dengan tabel atau kolom saldo awal. Selanjutnya ada pembuatan jurnal umum. Langkah awal, buatlah sebuah tabel jurnal umum seperti contoh di samping. Tabel ini digunakan sebagai media pencatatan seluruh transaksi perusahaan. Selanjutnya, masukkan daftar nomor akun yang telah disusun sebelumnya dan simpan secara dengan fitur define name. Lalu selanjutnya ada pilih menu data, lalu data validation, lalu tentukan tipe list. Pada bagian search, isikan daftar akun yang telah dibuat agar nomor akun dapat dipilih melalui menu drop down. Setelah pengaturan selesai, salin atau copy pengaturan tersebut ke baris-baris berikutnya. Pilih nomor akun sesuai dengan transaksi yang dicatat dengan cara mengklik tanda segitiga pada kolom nomor akun. Selanjutnya ada pembuatan buku besar. Pada buku besar kita memisahkan setiap akun dalam satu baris dengan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung C5 titik 2 daftar underscore akun titik 2 false titik 2 false. Setelah itu setiap akun ditotal dengan menggunakan rumus sama dengan subtotal dalam kurung baris titik 2 D5 titik 2 D21. Merul. Selanjutnya ada pembuatan neraca saldo. Pada neraca saldo ini kita membuat 4 keterangan, yaitu yang pertama kode akun, kedua nama akun, ketiga transaksi, keempat saldo. Rumus yang kami gunakan itu adalah sama dengan sum if dalam kurung nama underscore akun underscore buku underscore besar titik 2 B7 titik 2 debit underscore buku besar untuk bagian debit dan sama dengan sum if dalam kurung nama underscore akun underscore buku underscore besar titik 2 B7 titik 2 kredit underscore buku underscore besar dalam kurung untuk bagian kredit. Selanjutnya itu ada pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Rumus yang digunakan sama dengan lookup dalam kurung D5 titik 2 daftar underscore akun titik 2 titik 2 pause dalam kurung pada bagian nama akun. Selanjutnya itu ada pembuatan neraca lajur. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama membuat nomor akun, yang kedua itu nama akun, ketiga neraca saldo, debit atau kredit. Rumusnya neraca saldo Tanda seru.
itu neraca saldo, debit atau kredit, serta rumusnya itu sama dengan tanda kutip neraca saldo, tanda kutip tanda seru E7. Yang keempat itu ada AJP, debit atau kredit, rumus sama dengan sum if dalam kurung nama underscore akun underscore AJP titik 2 B7 titik 2 debit underscore AJP dalam kurung. Terus yang kelima itu neraca setelah disesuaikan, rumusnya itu if C7 plus E7 lebih besar dari D7 plus F7 titik 2 C7 ditambah E7 dikurang D7 dikurang F7 titik 2 0. Terus yang keenam itu adalah barugi, rumusnya if dalam kurung LEFT dalam kurung A8 titik 21 tutup kurung lebih besar dari tanda kutip 4 titik 2 G8 titik 20 dalam kurung. Yang terakhir itu ada neraca, rumusnya if dalam kurung LEFT dalam kurung A7 titik 21 tutup kurung lebih kecil dari tanda kutip 3, G7 titik 20. Selanjutnya ada pembuatan laporan posisi keuangan. Langkah-langkahnya yang pertama membuat 3 bagian, yaitu laba rugi, posisi keuangan, neraca, dan modal pemilik. Pada bagian ini menggunakan rumus sama dengan tanda kutip neraca lajur, tanda seru J32 untuk bagian nominalnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembuatan ayat penutup. Pada ayat penutup langkahnya yaitu dengan membuat nama akun, nomor akun, debit, kredit yang berisi ikhtisar rugi laba dengan mengurangkan pendapatan jasa dengan beban operasional. Rumus yang digunakan sama dengan lookup dalam kurung C6 titik 2 daftar underscore akun titik 2 nomor 2 titik 2 false dalam tutup kurung. Terus rumus selanjutnya itu sama dengan tanda kutip neraca lajur, tanda kutip tanda seru H49. Oke, baik. Mungkin saja itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.